Halo historian, selamat datang di Athena. Topik kali ini saya akan membahas formasi perang yang diyakini banyak sejarawan adalah formasi perang yang paling efektif pada masanya. Formasi yang selalu menjadi andalan bangsa Yunani kuno. Formasi rapat berbentuk persegi, dengan perisai bulat besar melindungi badan mereka, dan tombak yang panjang mengarah ke depan. Kira-kira apa sih keistimewaan dari formasi ini? Apa fungsi dari formasi ini? Apa keunggulan dan apa kelemahannya? Yuk, langsung aja kita bahas ya. Inilah dia, formasi perang Falang. Oke, formasi ini sebenarnya udah lama diterapkan oleh bangsa Sumeria pada abad ke-25 sebelum Masehi. Berdasarkan peninggalan prasasti yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Lalu bangsa Yunani kemudian mempelajarinya pada abad ke-8 sebelum Masehi dari catatan seseorang yang bernama Homer. Bukan Homer yang ini ya, tapi yang ini. Mereka menggabungkan dengan formasi tembok perisai dan memaksimalkannya dengan senjata-senjata yang mereka miliki. Sebelumnya formasi ini tidak memiliki nama yang resmi. Maka dari itu bangsa Yunani kemudian menamainya sebagai Phalanges atau Falang. Kenapa namanya Phalanges? Bukannya Phalanges itu artinya ruas jari ya? Ya terus lu maunya apa? 442. Prajurit Yunani yang menggunakan formasi ini disebut sebagai hoplites. Umumnya mereka dibekali dengan tombak sepanjang 2 hingga 2,5 meter yang disebut sebagai doru. Lalu perisai bulat besar yang disebut sebagai hoplon. Baju pelindung yang terbuat dari kain tebal disebut linotoraks. Pelindung kaki berbahan perunggu yang dinamai sebagai nemides. Helm perunggu Korintian atau pilos. Dan pedang pendek yang disebut kopis. Prinsip kerja falang ini sebenarnya sangat simpel ya, yaitu membentuk formasi persegi dengan rapat, menutup badan prajurit yang berada di depan dengan perisai, barisan-barisan yang berada di belakang, mengarahkan tombak panjang ke arah depan. Lalu mereka semua bergerak maju secara bersamaan tanpa keluar dari barisan. Gak ada latihan yang khusus untuk menjalankan formasi ini. Setiap prajurit hoplites diharuskan disiplin menjalankan perintah dari perwira lapangan, tetap menjaga barisan, terus melaju hingga pertempuran usai. Barisan paling depan bertugas melindungi barisan yang ada di belakang dengan perisai dan tombak. Lalu barisan yang ada di belakang bertugas untuk menusuk, melukai, dan mendorong pasukan musuh. Jika kita sebagai pihak musuh yang mau menyerang formasi falang ini dari depan, jujur aja ya, bakalan susah banget ditembus. Dapat dikatakan formasi ini adalah tembok bertombak yang bergerak maju. Coba kalian bayangin deh, lautan tombak yang mengarah menghadap ke kita, siap menusuk siapapun yang mencoba mendekat. Lalu, barisan belakang falang juga bisa ditutup oleh perisai yang menghadap ke atas untuk melindungi badan mereka dari lemparan tombak dan hujan panah. Meskipun kita bisa menerobos pertahanan tombak, terus coba deh, gimana caranya mengalahkan pasukan hoplites yang mengenakan perisai tebal ini? Kalau kalian sebagai musuh, coba gimana caranya kalian melawan formasi ini? Serang dari samping dong. Gitu aja kok repot. Cerdas. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Di setiap sisi formasi falang ada pasukan lain yang bertugas untuk menjaga. Pasukan-pasukan yang menjaga pergerakan formasi falang ini adalah Sphenonetes sebagai pelempar batu, Peltas yang melempar lembing, lalu Tosoktai yaitu pasukan pemanah. Yang dimana ketiga tipe pasukan ini bertugas mengganggu pergerakan pasukan musuh. Kemudian ada Hippeis, yaitu pasukan kavaleri, yang sudah siap menerjang siapapun dari samping. Jadi selama formasi ini digunakan di medan yang luas, yang rata, tidak berbukit, maka penerapan falang dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan dapat dikatakan tidak terhentikan oleh pasukan terbaik manapun di masanya. Inilah yang menyebabkan negara adidaya sekelas Persia sekalipun cukup kewalahan menghadapi formasi falang.
Penggunaan formasi falang yang inovatif terjadi saat pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi, di mana kala itu pasukan Yunani bergerak cepat seperti berlari meskipun menggunakan formasi falang. Taktik ini sukses mendorong dan menghancurkan pasukan Persia yang baru saja mendarat di timur laut pantai Attika. Kesuksesan taktik ini kemudian juga digunakan pada pertempuran Plataea pada tahun 479 sebelum Masehi. Lalu, saat terjadinya perang antara Tebes menghadapi Sparta, ya, Sparta. This is Sparta! Pasukan yang kita semua tahu, mereka itu tangguh, mereka itu kuat, dan jago beradegan slow motion. Karena pasukan Sparta terkenal tangguh, maka dari itu, seorang jenderal asal Tebes yang bernama Epaminondas dengan berani mengubah taktik falang secara signifikan, di mana dia memperkuat sayap kirinya hingga memiliki 50 barisan, menipiskan sayap tengah dan kanan. Taktik yang sebenarnya nggak lazim untuk penerapan falang. Dan hasilnya, ya, Sparta kalah. Kok bisa? Ya bisalah. Sparta bukanlah Superman maupun Bruce Lee yang tidak terkalahkan. Kecerdasan strategi yang diterapkan Epaminondas lah yang mengalahkan mereka. Nah, karena begitu efektifnya formasi falang, maka Raja Makedonia yang bernama Philip II tertarik untuk mempelajarinya. Saya tiru ya strategi falangnya. Boleh? Emang buat apa? Ada deh, nanti saya kasih tahu, oke? Philip II lalu mengadaptasinya, menciptakan falang versinya sendiri. Perbedaan falang yang diciptakan oleh Philip II ini adalah mempersenjatai prajuritnya dengan tombak sarisa, yaitu tombak yang memiliki panjang hampir 5,5 meter, dan perisai yang memiliki diameter lebih kecil daripada yang dimiliki oleh prajurit Athena. Keuntungan dari tombak panjang dan perisai kecil dapat membuat mobilitas formasi falang dapat bergerak lebih leluasa, lebih cepat, dan tombak dapat mencapai barisan musuh lebih jauh. Terbukti, pasukan Makedonia berhasil menghancurkan pasukan gabungan Athena pada pertempuran Chaeronea tahun 338 sebelum Masehi. Makasih banyak ya ilmunya. Kamu memang teman yang baik. Formasi falang mencapai masa kejayaannya saat Makedonia dipimpin oleh seorang raja muda. Dia adalah anak dari Raja Philip II. Dia adalah sang penakluk Persia dan berkuasa hingga barat laut India. Tentu kalian tahu dong siapa? Ya, Alexander the Great. Sosok penakluk yang begitu dibanggakan oleh orang barat, yang kemanapun dia pergi berperang, taktik falang selalu dia gunakan. Namun semenjak bangkitnya Kekaisaran Romawi, formasi falang mulai goyah saat terjadinya Perang Makedonia dari tahun 214 hingga 148 sebelum Masehi. Di mana kala itu pasukan Romawi semakin lama semakin paham akan kelemahan formasi falang. Efektivitas falang tidak akan berjalan maksimal jika pasukan pelindung dipukul mundur. Dengan tidak adanya pasukan yang melindungi sisi samping, formasi ini otomatis akan hancur berantakan. Lalu kecerdikan Romawi dalam memancing pasukan Yunani untuk ke medan yang tidak rata, yang tidak menguntungkan untuk menerapkan formasi falang, berpengaruh besar untuk membuyarkan konsentrasi formasi ini. Nah, karena seringnya Makedonia kalah dalam menghadapi strategi Romawi, sehingga lambat laun, formasi falang mulai kurang diminati lagi, karena dianggap sudah tidak bisa lagi bersaing dengan taktik-taktik modern yang lebih mengandalkan kecepatan untuk menyerang dari berbagai sisi, dan yang lebih fleksibel di berbagai jenis medan. Meskipun begitu, tidak berarti sepenuhnya ditinggalkan, tapi mulai diadaptasi oleh bangsa Romawi untuk unit triariae atau pasukan tombak mereka yang berada di garis pertahanan ketiga. Kemudian pada abad pertengahan, falang berevolusi menjadi pike formation yang lebih difungsikan untuk menahan laju serangan kavaleri. Lalu pada akhir abad ke-18, di mana bubuk mesiu semakin populer digunakan sebagai senjata jarak jauh,
Formasi ini masih digunakan untuk menjaga formasi linier pasukan masketir dari serangan musuh. Setelah senjata api semakin berkembang pesat, semakin akurat dalam menembak, semakin mendominasi pertempuran di seluruh dunia, penggunaan tombak untuk membentuk formasi falang maupun pike formation tidak lagi dibutuhkan. Jadi begitu ya, sedikit informasi tentang formasi falang, formasi perang yang paling efektif pada masanya. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, seperti biasa, perbaikin aja di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.